membantu saudara kita, melindungi saudara kita, maka Allah pun
akan melindungi kita, membantu kita, menolong kita. Kalau kita tidak peduli dengan saudara kita, maka Allah pun tidak peduli dengan kita. Karena itu bagaimana sikap Allah ke kita tergantung bagaimana sikap kita terhadap saudara kita. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala: Man nafasa an mu'min kurbatan min kurbi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim dan derajat hadis ini adalah hadis sahih. Terdapat dalam sahihnya Imam Muslim, juga terdapat dalam kitab-kitabnya Imam An-Nawawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak terjemahkan hadis ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu terjemahannya. Amin. Sudah belum? Baik. Dalam kita terjemahkan hadis ini, di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa melindungi seorang hamba selama hamba itu melindungi saudaranya. Itulah sebabnya saya katakan temanya, bagaimana sikap kita kepada saudara kita, maka seperti itulah Allah bersikap kepada kita. Karena Nabi mengatakan, selama kita melindungi saudara kita, maka Allah pun akan melindungi kita. Berarti kalau kita sudah tidak melindungi saudara kita, maka Allah pun tidak akan melindungi kita. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam hadis ini Rasulullah SAW ada 3 hal yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Di malam ini saya rasa agak berbeda sedikit, karena depan saya ada kamera. Jadi saya ini agak boleh bebas ngomongnya. Apalagi kalau ini live streaming kan bahaya juga. Saya bertanya Pak, tapi tempat-tempat yang lain juga sudah mulai, semuanya sudah mulai live streaming semua. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan 3 hal dalam hadis ini. Pertama, Nabi menyebutkan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa atau siapa saja, karena ini isimnya isim mausul, man itu artinya siapa. Siapa yang disebut dalam hadis, siapa aja kata Nabi, umum, siapa aja orangnya. Ngapain dia? Membebaskan kesulitan seorang mukmin. Jadi siapapun dia, kita ini, yang bisa membebaskan kesulitan saudara kita sesama mukmin dari kesulitan-kesulitan dia yang dihadapi olehnya di dunia ini, maka nanti di akhirat Allah akan bebaskan, selesaikan kesulitan kita. Jadi kata Nabi ini, kalau ada saudara kita sama mukmin dalam kesusahan, kesulitan, kita selesaikan kesusahan, bukan hanya sekadar membantu. Karena dalam hadis ini Nabi menyebutkan nafasa, tanfis, artinya menyelesaikan, bukan hanya sekedar membantu untuk menyelesaikan, tapi menyelesaikan urusannya, menyelesaikan kesulitan
kesulitannya. Jadi bukan sekedar membantu. Maunya orang kan kesulitan dengan ekonominya. Dia mau pinjam uang, kita bantu. Sini saya cariin buat pinjamnya di mana. Bukan begitu maksudnya. Kita yang langsung selesaikan kesulitan dia, bukan membantu dia untuk mencari penyelesaian. Tidak, kita yang menyelesaikannya. Itulah yang disebut dengan tanfis atau nafasa itu. Selesaikan urusannya, kita yang menyelesaikan. Ya. Siapapun dia, kata Nabi, yang bisa menyelesaikan urusan saudaranya sama mukmin di dunia ini, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi olehnya, satu aja kita selesaikan. Ya, satu aja kita selesaikan. Nanti di akhirat kesulitan kita diselesaikan oleh Allah. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira di akhirat kesulitan kita ada atau tidak? Kesusahan kita ada nggak nanti di akhirat? Banyak Pak, Bu. Kesusahan kita hari ini di dunia. Kira-kira hari ini yang paling susah kita hadapi apa tuh? Apa kira-kira yang paling susah yang kita hadapi hari ini? Yang paling susah kita hadapi hari ini belum seberapa pun dibanding kesusahan kita kelak di akhir. Makanya kalau ingin diringankan kesusahan kita, diselesaikan oleh Allah kesusahan kita di akhir, maka hari ini selesaikan kesulitan saudara kita. Nabi jamin Allah selesaikan urusan atau kesulitan di akhirat. Ya. Oleh karena itu, tapi Nabi menyebutkan di sini mukmin. Ya, mukmin. Dalam hadis ini ada 3 macam. Yang pertama Nabi sebutkan tentang mukmin. Yang kedua nanti Nabi tidak sebutkan mukmin atau muslim, tidak disebutkan. Karena itu man yassara 'ala mu'sirin. Tidak disebutkan mukmin atau muslimnya. Tapi yang ketiga man satara musliman, disebutkan muslim. Jadi yang pertama mukmin, yang kedua umum, tidak disebutkan mukmin atau muslim, yang ketiga muslim. Apa yang maksud Nabi menyebutkan mukmin di yang pertama ini? Menyelesaikan urusan seorang mukmin, kesulitan seorang mukmin saudara kita. Kenapa Nabi menyebutkan mukmin? Maksud penyebutan mukmin dalam hadis ini bukanlah bahwa kita hanya menyelesaikan urusan saudara kita yang mukmin doang atau saja. Tapi apa maksud mukmin di sini? Ini skala prioritas. Bapak Ibu, yang utama. Jadi kalau ada kesini, contoh gini, kita punya tetangga 2, kiri kanan. Tetangga kita yang sebelah kanan, ini kesulitannya yang dihadapi dua-duanya sama, kesulitannya sama. Tapi tetangga kita sebelah kanan ini orangnya rajin ibadah, sholat berjamaahnya rajin, tilawah Qur'annya rajin, pokoknya ibadahnya rajin. Yang sebelah kiri, kalau ibadah kayaknya jarang, kayaknya ibadahnya juga ya kadang ada, kadang enggak. Ya, amat-amatan. Nah, di antara yang 2 ini mana yang kita prioritaskan untuk menyelesaikan kesulitannya? Bapak Ibu, yang rajin ibadah, yang rajin sholat berjamaah, yang lebih dekat dengan Allah, itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan berarti kalau bukan mukmin atau orang yang tidak rajin ibadah nggak boleh kita sebut, boleh. Tapi prioritas utamanya, yang paling diutamakan adalah orang yang rajin ibadahnya kepada Allah. Makanya disebutkan dalam hadis lain, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin atau orang beriman. Dan janganlah makananmu dimakan, kata Nabi, kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maksudnya prioritasnya makananmu itu dimakan oleh orang-orang bertakwa. Bukan berarti makananmu tidak boleh dimakan oleh orang yang tidak bertakwa, bukan. Boleh, kita mengasih makanan siapa aja boleh. Tapi yang paling utama siapa yang kita kasih? Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu maksudnya. Maka karena itu, makanya kadang-kadang nih Bapak Ibu, kalau ada acara syukuran ada syukuran, itu biasanya ustadznya pasti dikasih 2 beseknya. Karena
Ustaznya itu orang paling bertakwa. Iya. Maka jatahnya rumah. Kan begitu biasanya. Enggak. Ya. Bisa begitu. Kenapa? Ini dalam ihtiramnya para jamaahnya dilebihkan. Kenapa? Ketakwaan dia. Jadi kalau disebut ada nggak sih dalam Islam itu senioritas, ada atau tidak? Sebenarnya dalam Islam ini ada nggak senioritas? Yang senior, yang junior ada atau tidak? Ada. Buktinya sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang utama itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, itu yang paling utama, senior mereka. Atau ketika Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itulah orang yang senior. Ketakwaan. Tapi ukuran senior dan junior itu bukan harta, bukan jabatan, bukan juga usia, tapi ketakwaannya kepada Allah. Nah, makanya ukurannya mukmin tadi yang paling bertakwa, orang mukmin itulah yang paling prioritas, yang kita selesaikan kesulitannya. Ya. Tapi kalau di sini tidak ada orang beriman, sama semuanya, selesaikan aja semuanya. Ya. Mana di antara mereka yang paling beriman, itu selesaikan paling utama. Makanya nanti kalau Bapak Ibu, kalau bikin walimahan anak kita nikahan, nanti siapkan khusus buat orang-orang mulia, para syekh, para ustadz, para ulama, tempatnya VIP. Ini kadang-kadang pejabat doang VIP. Yang juga ibadahnya belum tentu. Betul tidak? Nanti besok kalau yang mau nikah lagi, nikahin anaknya maksudnya. Sama nikahin anaknya. Ada makanan itu harusnya yang dimakan paling utama, prioritas orang-orang yang mulia di sisi Allah. Harus begitu. Kalau pejabat-pejabat itu biarin nama yang lain aja. Kalau perlu nih, VIP itu tempatnya siapa? Orang-orang miskin, anak yatim, taruh situ. Betul tidak boleh? Serius nih saya ngomongnya. Iya. Ya. Karena makanan yang paling diberkahi kata Nabi SAW adalah makanan yang diawali oleh orang-orang fakir, miskin dan anak yatim. Itulah makanan yang paling diberkahi oleh Allah. Makanya kalau kita ngadain acara di rumah, apapun acaranya kalau makan-makan, orang miskin dulu suruh duluan, suruh makan. Ya kadang-kadang ustaz dulu yang suruh duluan. Ustaz orang miskin, betul. Betul, itulah makanan berkahi yang diawali oleh orang-orang fakir miskin. Karena mereka jarang mendapatkan makanan yang enak, suruh mereka duluan. Acak-acak aja dulu gitu. Kalau acak-acak mau yang lainnya. Ya. Tapi kalau untuk menghindari itu nggak begitu juga kali ustaz, gitu ya. Kalau nggak malamnya undang ke rumah kita orang-orang fakir miskin dan anak yatim, kasih mereka makan. Kalau besok kita nggak enak sama orang-orang hebat, malamnya kita undang ke rumah kita. Besok kan acara pernikahannya, malamnya undang, kasih mereka makan. Orang-orang fakir miskin dan anak yatim, kasih makan mereka, makan enak seperti makanan yang besok itu kasih mereka. Luar biasa, berkah insyaallah. Terus undang ustaz ceramah, saya belum apa-apa kok. Bisa begitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah. Jadi ini Nabi SAW mengatakan, orang yang melepaskan kesulitan itu siapa yang prioritasnya? Orang mukmin kita lepaskan kesulitan, itu prioritas. Ya, itu yang paling utama. Saudara kita orang beriman yang paling dekat dengan Allah. Ya, bukan orang pemabok, bukan orang penjudi. Dia juga muslim Ustaz. Iya, tapi kalau di situ ada orang beriman, dia lebih berhak. Apa yang harus kita selesaikan? Kesulitan apapun yang dihadapi olehnya. Kalau disebutkan oleh Imam Nawawi, kesulitan itu paling-paling kalau apa namanya? Contohnya nih, kalau Imam Nawawi memberikan contoh, kalau Nabi mengatakan, bantulah saudaramu unsur akhwaka zaliman atau mazluman, yang menzolimi atau yang terzolimi. Bantulah saudaramu yang menzolimi dan yang terzolimi, yang menzolimi dan yang terzolimi. Bantu, kata Nabi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau membantu orang yang terzolimi mungkin, tapi kalau orang yang menzolimi, bagaimana
membantunya? Membantu mukulin orang atau gimana? Apa yang dimaksud dengan membantu orang yang zalim? Kata Nabi, bantu dia untuk menghentikan perbuatannya. Itulah cara membantu orang yang berbuat zalim, hentikan perbuatannya. Bantu dia untuk memberhentikan perbuatannya, kezalimannya. Baiklah ada hari ini orang berbuat zalim, bantu dia untuk menghentikan kezalimannya. Siapa kira-kira hari ini berbuat zalim? Ibu? Ada atau tidak? Baru, tapi tidak ada yang berani ngomong. Kalau dia zalim, hentikan kezaliman. Bagaimana caranya? Hentikan dia, berhentiin dia. Siapa maksudnya? Siapa aja? Siapa aja? Ya. Orang berbuat zalim itu harus dihentikan kezalimannya. Itulah cara kita membantu dia supaya dia tidak lagi berbuat zalim. Itulah maksudnya. Kalau orang yang terzalimi, jelas kita akan bantu karena dia sedang terzalimi. Kalau orang yang terzalimi, bantu. Bagaimana caranya? Hentikan kezalimannya. Atau yang kedua, cara membantu saudara kita yang kesusahan, seorang mukmin. Contoh kata Imam Nawawi, takhlisu min asir, membebaskan dia. Kalau dulu nih Bapak Ibu, dulu kan para ulama-ulama dulu itu kan banyak yang dipenjara, Jadi membantu mereka orang-orang mukmin, para ulama dulu itu bagaimana cara membantu? Bebaskan mereka dari penjara itu. Itu bagian dari bagaimana kita menyelesaikan kesusahan dia. Walaupun dulu para ulama dulu nih Bapak Ibu, seperti Imam Taimiyah mengatakan, penjara bagiku adalah rihlah. Rihlah tahu Bapak Ibu artinya? Wisata. Jadi itu ulama dulu, kalau salafus saleh dulu, kalau mereka di penjara, katanya kita lagi wisata. Wisatanya di penjara. Kalau kita kan wisatanya di Ragunan, Taman Safari, Puncak, betul tidak? Nah, ulama dulu wisatanya di mana? Di penjara. Itulah sebabnya tidak sedikit di antara mereka ketika saat mereka di penjara, justru mereka menulis kitabnya. Di penjara mereka menulis kitabnya. Karena bagi mereka penjara adalah rihlah, wisata. Itu ulama dulu. Ya. Nah kalau sekarang ada ulama yang tidak benar dia di penjara, bantu dia, coba bebaskan dia dari penjara, bisa atau tidak? Karena dia benar kesusahan, walaupun agak sulit memang kayaknya. Ya, bebasin orang dari penjara sekarang sulit Pak, susah. Nih, gak usah kita perpanjang. Nanti saya nggak bisa pulang. Jadi perkara atau yang ketiga, menyelesaikan kesulitan saudara kita itu ketika dia dalam kesulitan apa? Kesulitan dalam masalah mal, harta, hidup susah dia. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pinjamkan harta kepadanya kalau dia butuh. Itu menyelesaikan namanya. Bukan nyari orang buat tempat dia minjam, bukan. Kalau itu semua orang juga bisa. Sini saya ngajak kemana? Nono ada orang kaya, minjam sama aja. Itu mah gampang kalau begitu. Maksudnya kita yang menyelesaikan dia. Dia butuh uang saat itu. Mau nggak kita atau bisakah kita menyelesaikan kesulitannya pada saat itu? Bahkan ya Bapak Ibu, kalau Islam mengajarkan dia dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Orang-orang beriman itu dia akan lebih mendahulukan saudaranya daripada dia. Walaupun pada saat itu dia juga butuh, tapi saudaranya juga butuh, tapi dia lebih mendahulukan saudaranya dibanding dengan dia. Iya, luar biasa. Kira-kira hari ini kita bisa nggak kayak begitu? Ini tetangga kita nggak punya motor, kita motor cuma satu. Pada saat yang sama, tuh motor mau kita pakai, tetangga kita datang, minjem. Bisa nggak di motor saya pinjam? Saya butuh banget nih, lagi perlu banget.
Pada saat itu kita juga mau pakai nih. Kira-kira kita pinjamin atau tidak? Tidak, jadi sekalian jalan. Kan arahnya beda. Ini diuji. Itulah ayat itu yang mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah begitu. Kita masih duit sudah naik Grab. Boleh, gak apa-apa. Tapi kita kasih ongkos. Ini Pak naik Grab aja nih ongkos saya kasih. Kan ini saya juga mau pakai. Bagus. Luar biasa. Ya. Tapi maaf Pak, saya juga mau pakai. Buat Grab belum ada, maaf ya, nggak bisa. Nanti belum nyampe kita. Inilah hadis yang menyebutkan seperti itu. Maka sambung dengan ayat itu, bagaimana Allah mengatakan mereka akan mendahulukan saudaranya, walaupun saat itu dia butuh. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Memang luar biasa contoh dari para sahabat dalam hal ini. Dan ini iqradul mal, meminjamkan harta kepadanya kalau dia lagi butuh pada saat itu. Ini bagian dari menyelesaikan kesulitan dia. Dan banyak yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, untuk hal-hal yang sepele pun bisa kita lakukan. Bagaimana meringankan beban saudara kita? Contoh yang paling gampang, paling mudah aja. Tapi kalau di sini kayaknya mudah. Ya, menyelesaikan atau memudahkan kesulitan orang ya. Begitu semua orang masuk masjid, tiba-tiba tuh sendal dibalikin semua sama dia, dirapiin sama dia. Arahnya semuanya arah pulang semua sendalnya. Itu kalau ada orang yang kayak begitu, sepele atau tidak baik? Sepele baik. Tapi kalau ada orang yang melakukan seperti itu, ini bagian dari bagaimana hadis ini diamalkan olehnya. Sehingga orang kalau keluar dari masjid nggak muter-muter lagi, langsung sarung sendalnya, langsung pulang. Betul atau tidak? Luar biasa. Walaupun saya lihat gambarnya memang udah begitu di situ. Gambarnya saya lihat memang sudah begitu di situ. Gimana? Tapi sendal masih begitu kebalik. Serius, ini sepele. Tapi begitu orang terkesan luar biasa, ini orang langsung ngaruhin, langsung pulang. Insya Allah. Sampai kali ini lampunya. Oleh karena itu membantu saudara kita menyelesaikan permasalahan dia, kesulitan yang dihadapi olehnya. Itu bisa kita bantu dia atau menyelesaikan itu melalui apa? Bisa jadi melalui fikrah kita, melalui pemikiran kita. Dia menghadapi sebuah masalah, memang secara harta kita nggak bisa bantu, nggak bisa menyelesaikan. Paling tidak kita kasih solusi dia melalui pemikiran kita. Harus begitu. Jangan salah. Ya. Dengan fikrah kita selesaikan permasalahan. Jangan sampai dikata Abu Darda, Bapak Ibu. Abu Darda seorang sahabat Nabi SAW. Kata Abu Darda, ketika ada saudaramu sesama mukmin, sesama muslim, engkau datangi dia, lalu engkau bicara kepadanya tentang kesulitan yang kau hadapi. Apa sih istilah sekarang? Curhat. Kita curhat sama dia. Ini saudara kita, teman kita. Curhat kita kepadanya. Dan begitu banyak kita ngomong, sampai capek kita ngomong, dia responnya nggak ada. Nggak ada respon dia. Dia aja, pokoknya dengerin aja. Nggak ada masukan apa-apa, solusi apa, nggak ada. Pokoknya nggak ada respon. Kata Abu Darda, kalau ada saudaramu seperti itu, maka tinggalkanlah dia. Berwuduklah. Ambil wudukmu, berwuduklah kamu, lalu takbir 4 kali. Takbir apa maksudnya? Bukan habis syukur, takbir Allah, bukan begitu maksudnya. Takbir 4 kali itu sholat jenazah. Jadi kata Abu Darda, kalau ada saudaramu seperti itu, tinggalkan dia. Berwuduklah, takbirlah engkau 4 kali. Anggap bahwa dia nggak ada.
Ini ukhuwah dalam Islam begitu, Bapak Ibu. Ya. Kalau ada saudara kita kayak begitu kata Abu Darda, udah gak usah dianggap, dia udah mati, udah. Kita udah ngomong sama dia, nggak ada respon sama sekali, karena dia takut dipinjemin uang segala macam, dia ngomong aja, nggak ada respon, tinggalkan dia, takbir 4 kali dan anggap bahwa dia udah nggak ada. Itu ukhuwah dalam Islam. Ini maksudnya. Karena kita dengan pemikiran kita, dengan solusi dari usulan kita atau ide kita kepada kasihkan kepada yang berikan. Apa yang kita bisa minta? Menyelesaikan masalah ini. Atau yang kedua, mulai kekuatan kita. Kita punya apa? Tenaga kita punya. Selesaikan masalah yang dihadapi olehnya. Kalau memang butuh tenaga kita, berikan. Itu maksudnya. Ada yang ibu, nenek udah tua, rajin ibadah, mau nyebrang, seberangin. Cuma kadang-kadang kita milih-milih nyebrangin orang. Kalau nenek udah tua, biarin aja Ustaz, dia sudah meninggal. Udah tua. Mungkin yang muda baru dibantuin. Mama, sini mas saya bantuin. Yang muda mesti dibantuin. Betul nggak Bapak Ibu? Ini serius kita ngomong ini. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita punya tenaga apa untuk membantu menyelesaikan saudara kita? Selesaikan dengan tenaga yang kita punya. Sampai sekarang itu saya luar biasa kadang-kadang lihat ada orang yang motor-motor di jalan kehabisan bensin, ya walaupun sekarang bensinnya mahal, BBM naik, yang kehabisan bensinnya. Sekarang sudah banyak orang yang mau membantu dia. Bagaimana caranya? Didorong pakai kakinya. Apa namanya? Nah, polisi sudah ngasih tahu kalau di jalan raya kayak begitu nggak ditilang katanya. Kenapa? Orang dalam kesulitan. Itu luar biasa. Dia nggak tidak mengeluarkan biaya apa-apa, dia hanya tenaga. Tapi bagi yang didorong, bagaimana rasanya dia? Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Kesulitan di akhirat akan diselesaikan oleh Allah. Kenapa? Engkau sudah menyelesaikan kesusahannya. Jangan dianggap sepele. Luar biasa Bapak Ibu. Saya dulu pernah merasakan itu. Waktu saya punya Vespa, motor Vespa yang lama, ya, itu ternyata Vespa tubuh Bapak Ibu. Itu ternyata ininya apa namanya? Persatuannya, kompakannya luar biasa. Saya belum ikut dalam klub-klubnya mereka. Cuman saya punya Vespa. Waktu itu saya mogok di jalan Vespa saya. Itu setiap Vespa lewat Bapak Ibu berhenti nanyain Vespa saya. Kenapa Pak? Kata dia. Enggak kenal dengan saya juga nggak kenal dia. Cuman karena sama-sama punya Vespa doang. Wah, luar biasa ukhuwahnya saya bilang. Vespa itu luar biasa ukhuwahnya. Cuman Vespa itu kalau mogok berat juga emang. Tapi ukhuwahnya luar biasa. Setiap yang lewat pakai Vespa berhenti nyamperin saya. Dan kalau dia punya tenaga, saya bantu Pak, saya tolong. Gak usah saya bilang gitu. Tahu nggak Bapak Ibu? Salah satu di antara mereka waktu itu ngeluarin uang 50.000. Pak, mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Tapi ini bukan kalau bensinnya habis atau mau ke bengkel, ini saya kasih uang. Luar biasa. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Wah, ini saya bisa luar biasa. Baru tahu saya punya Vespa kayak ini saya bilang. Tapi saya nanti nggak mau pura-pura ngomong juga di jalan. Pura-pura ngomong juga di jalan. Biar pada berhenti. Tapi itu sudah saya rasakan. Poin luar biasa nih saya bilang. Apa? Vespa ini luar biasa. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Karena saya udah juga punya Vespa sekarang. Masih ya. Luar biasa. Yang bisa punya tenaga. Kenapa kita tidak berikan tenaga kita bantu selesaikan urusan masalah ini dengan tenaga kita? Atau dengan mal, tadi saya katakan dengan harta kita. Kita punya harta, dia dalam kesulitan, berikan. Selesaikan kesulitannya dengan harta yang kita miliki. Atau al-wazifah, atau dengan jabatan. Kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, dia dalam kesulitan, selesaikan melalui jabatan yang kita miliki. Ini berkah. Bukan jabatan itu sudah justru mempersulit orang. Ini hadis ini kalau kita pahami ke dalam sebuah kaidah fikih Bapak Ibu, namanya mafhum mukhalafah.
barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya dalam kaidah fikihnya, artinya apa? Barang siapa yang suka menyusahkan seorang mukmin. Kalau ini kan membebaskan kesulitan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, barang siapa yang suka menyusahkan seorang mukmin atau menyusahkan orang lain, maka kelak di yaumil akhir Allah akan susahkan dia. Sekarang kita lagi disusahin atau tidak? Bapak Ibu, kita lagi disusahin atau tidak? Disusahin apa ya? BBM naik. BBM naik, kita disusahin. Kita terasa disusahin atau tidak? Kalau kita merasa tersusahi dengan itu, nanti orang yang menyusahin kita nanti disusahkan oleh Allah. Hati-hati makanya. Hati-hati dalam bertindak dan berpikir. Ya, jangan menyusahkan orang. Nanti Allah akan susahkan kita di akhirat. Ya, ini yang pertama, Ibu. Jadi hadis ini, bagaimana kita menyelesaikan kesulitan saudara kita sesama mukmin, itu prioritasnya. Menyelesaikan, bukan hanya sekedar membantu, tapi menyelesaikan kesulitan dia. Pertama. Kedua, dalam hadis ini kata Nabi, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Dalam yang kedua ini Nabi tidak sebutkan mukmin atau muslim, tidak disebutkan Nabi. Tapi Nabi mengatakan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, maka Allah mudahkan urusannya nanti di akhirat. Dunia akhirat malah tadi katakan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Nah, bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi itu dengan mukmin, jelas bedanya. Nah, ini tidak disebutkan Nabi mukmin atau muslim, siapa aja. Berarti orang kafir juga kalau dia dalam berurusan kesulitan. Nah, bedanya lagi yang kedua apa? Kalau tadi yang pertama itu kalau saudara kita itu punya urusan dengan orang lain. Paham apa yang maksudnya? Dia punya urusan sama orang lain, kita selesaikan, kita orang ketiga nih menyelesaikannya. Nah, dalam yang kedua ini orang itu berurusan langsung dengan kita, nggak ada orang ketiga, ini maksudnya. Paham nggak? Jadi orang ini, saudara kita ini berurusan sama kita, bukan sama orang lain. Kalau yang pertama tadi dia berurusan sama orang lain, lalu kita selesaikan. Kalau yang kedua ini, orang ini berurusan langsung dengan kita. Nah, kata Nabi, bisa nggak kita ini yang ada orang berurusan dengan kita, bisa nggak kita memudahkan urusannya yang ketika berurusan dengan kita? Itu maksudnya. Dan itu mukmin muslim. Kalau berurusan dengan kita, bisa nggak kita mudahkan urusannya? Kalau kita bisa memudahkan urusan dia saat dia berurusan dengan kita, nanti urusan kita dia berakhir dan dunia akhirat Allah akan mudahkan urusan kita. Contoh, ini oleh jangan suka mempersulit ketika ada berurusan orang dengan kita. Salah satu contohnya masalah apa kira-kira? Hutang. Orang kita pinjemin uang, berarti urusannya sama siapa? Sama kita kan? Kita minjem uang ke dia. Ini maksudnya. Ketika saat dia minjam uang kepada kita, bisa nggak kita memudahkan urusan dia yang berurusan dengan kita? Maksudnya apa? Ketika dia janji bulan ini mau saya balikin. Kalau sudah pada waktunya nggak bisa dia mengembalikan, tangguhkan lagi kata Allah. Fanaziratun ila maisarah. Kalau dia belum bisa pada bayar pada waktu itu, tangguhkan lagi bulan depannya kata Allah. Enggak bisa juga bulan depan, udah nyampe bulan depannya belum sanggup juga dia, belum bisa juga, tangguhkan lagi, mudahkan lagi kata Allah. Enggak bisa juga, udah berapa kali, apa kata Allah? Wa anta saddaqu khairun lakum. Kalau dia enggak bisa juga kata Allah, maka engkau sedekahkan itu atau engkau bebaskan hutangnya, maka itulah yang terbaik bagimu kata Allah gitu. Walaupun 500 juta, walaupun 500 juta. Wah, 500 kan emang berat mah. 500 juta dibebasin.
Ya, kondisi begini. Tapi kata Allah, wa tasaddaqu khairul lakum. Memang ini yang terbaik bagimu, kata Allah. Kalau tidak bisa, tidak bisa dimudahkan. Atau urusan yang lain. Kita sebagai RT atau RW, ada warga kita yang berurusan surat menyurat dengan kita. Jangan dipersulit. Ada nggak RT di sini? Banyak. Ya maksudnya begitu maksudnya. Kalau ada urusan orang dengan kita, warga kita, jangan dipersulit. Ini kadang-kadang Bapak Ibu ada sebuah moto, ada sebuah ungkapan begini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Begitu katanya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jangan. Nanti urusan kita di akhirat dipersulit sama Allah. Kalau hari ini kita mempersulit orang. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Ya, saya dulu bikin KTP, tapi belum KTP yang kayak sekarang ini. KTP yang biasa dulu itu, saya dulu bikin di kantor kelurahan. Itu KTP yang saya bikin, nggak keluar. Udah hampir 2 pekan nggak keluar tuh KTP saya. Padahal saya butuh banget KTP itu. Saya tuh butuh keluar. Akhirnya ada yang ngomong sama saya, kata dia, Ustaz, itu supaya cepat keluarnya harus pakai apa namanya? Pelicin. Harus pakai pelicin, Ustaz. Begitu sih bilang. Kalau nggak dikasih, waduh, kita udah kapan keluarnya. Gitu kata dia. Dulu nih di kantor kelurahan. Sebelum saya lakukan itu, Bapak Ibu, saya konsultasi dulu dengan guru saya, dosen saya, ahli syariah. Saya konsultasi sama beliau. Saya tanya sama dia, Ustaz, saya bilang gitu, saya ada problem saya bilang gitu. Apa itu kata dia? Saya bikin KTP di kelurahan. Itu KTP saya butuh banget. Tapi udah hampir 2 pekan tuh KTP saya nggak keluar. Dan ada yang bilang sama saya harus pakai uang pelicin baru bisa keluar. Terus gimana Ustaz? Apakah saya harus memberikan uang itu atau tidak? Apa kata jawabannya? Ahli syariah. Kata Ustaz dosen saya, kata dia, antum kasih uang itu, kasih uangnya, kata dia. Tapi syaratnya kamu jangan ikhlas. Begitu katanya. Kasih tapi jangan ikhlas. Gitu. Wah, saya bilang, bisa begitu sih. Kalau antum ikhlas, kalau kamu ikhlas, berarti kamu nyogok dia. Tapi kalau kamu tidak ikhlas, berarti kamu terpaksa. Dia yang dosa. Begitu katanya. Wah, mantap juga nih saya. Ya, benar Bapak Ibu, saya kasih uang. Besoknya ke kelurahan saya kasih uang. Benar, besoknya itu KTP saya jadi. Masya Allah. Tapi untuk kasih saya nggak mau ngomong, Pak, saya nggak ikhlas juga. Benar, saya mengalami itu. Nah ini yang kayak begini maksudnya. Ini mempersulit orang. Apakah kita tidak tahu bahwa akhirat itu lebih sulit urusan kita? Lalu kita mempersulitkan orang hari ini, nanti di akhirat urusan kita dipersulit oleh Allah. Itu yang harus kita pahami. Kalau dunia ini masih gampang, dunia juga sebentar. Di akhirat yang lama. Nah, kalau urusan kita sulit di akhirat, bagaimana? Itu maksudnya. Ini berurusan, termasuk Bapak Ibu nih. Kalau beli sesuatu di pasar, jangan suka mempersulit yang dagang. Bagaimana cara? Nawarnya. Nawar gitu. Iya, nawarnya susah bener. Sampai berapa kali ditawar. Boleh kan nawar? Boleh. Tapi jangan mempersulit orang. Akhirnya pura-pura pergi. Itu juga dipanggil. Nggak dipanggil sama pedagangnya. Wah, sampai pedagang. Mana dia? Ya, jangan dipersulit. Yang dagang juga sama. Jangan mempersulit orang yang membeli. Ini kadang-kadang kita terkenal dengan ayat Allah surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu kita kebiasaan kalau mau beli barangnya ke orang pengen yang murah. Tapi kalau berjual mahal dan timbangannya suka dikurangin, hati-hati. Makanya buat ibu saya kasih tahu, kalau beli sayur
sayur, dia abang sayur, jangan suka minta nambah. Bang, tambahin apa? Bawangnya 1 ya. Nggak boleh nih. Saya kasih tahu nih, siapapun kita, jangan pernah minta tambah. Kenapa? Apalagi kalau ngancem, bang, kalau nggak ditambahin, saya nggak langganan lagi nih. Dia kan takut dia. Akhirnya dia terpaksa ngasih, halal atau tidak? Tidak, haram hukumnya. Tapi kalau dia mau ngasih sendiri, Bu, ini saya tambahin 1, alhamdulillah. Gitu. Tapi jangan diminta. Bang, tambahin apa baksonya 1 untuk dia? Jangan. Hanya cuma gara-gara bakso 1 kita makannya tidak halal. Betul tidak, Bapak Ibu? Karena itu permudahlah. Jangan mempersulit. Apapun urusannya di dunia ini. Termasuk saya kan pernah ceritain sama Bapak Ibu. Kalau mobil kita diserempet sama orang, jangan dipersulit urusannya. Kalau dia nyerempet mobil kita, saya kan pernah pengalaman tuh, mobil saya diserempet sama angkot 31. Lagi lewat, diisi bensin, dia nggak ngeliat mobil saya diserempet. Banyak tuh pintu tengah saja mobilnya. Saya berhenti itu pas hari Jumat lagi. Hari Jumat. Ya, hari Jumat saya udah pakai peci, pakai sorban, berangkat dari rumah mau ke sekolahan karena zuhurnya mau ke hari Jumat. Udah siap-siap dari pagi. Peci pakai sorban, serempet. Saya berhenti depan, dia juga berhenti. Angkot 31. Saya buka peci, buka sorban, maksudnya mau marah. Kan nggak enak kalau peci buka sorban marah-marah. Buka dulu. Ya, copot dulu semuanya. Ada istri saya, ada anak saya di mobil. Saya keluar, copot. Begitu saya keluar, sopir angkotnya bapak udah tua. Langsung dia ngomong, Pak, mohon maaf, kata-kata dia. Dia udah minta maaf duluan. Saya nggak lihat mobil bapak, gitu kata dia. Oh itu Pak, sebelum. Iya. Gak berapa lama lewat orang pakai motor. Ternyata jamaah masjid Al Mujahidin. Dia pakai helm, saya nggak lihat. Begitu dia berhenti, buka helmnya. Dia nanya, Ustaz, kenapa Ustaz? Ya, manggil Ustaz sebenarnya. Urusan selesai, nggak urusan selesai. Manggil Ustaz, selesai urusannya. Iya. Akhirnya itu bapak juga akhirnya manggil Ustaz juga. Ya Ustaz, semua maaf banget Ustaz. Ya udah sebelah gitu. Ya, udah Pak. Jadi gini aja. Saya tidak akan menuntut apa-apa dari bapak seperti itu. Cuma hati-hati. Ini karena mobil saya, kalau mobil orang saya nggak tahu sebenarnya. Saya maafkan bapak. Saya udah maafin dia. Cuman sampai hari ini kalau ketemu 31 pintu saya ingat aja. Tapi saya udah maafin Pak. Udah saya maafin Bapak Ibu. Tapi masih saya tandain doang. Iya. Ya, gitu. Maksudnya gini, kalau kita berurusan ada urusan dengan orang dengan kita, diserempet mobil kita. Tanya dulu kalau bapak menyelesaikan, tanya dia dulu. Pak, bapak merasa salah atau tidak? Kalau jawaban dia tidak merasa salah, nggak usah diterusin, nggak bakal selesai. Kenapa? Karena yang salah dia nggak merasa salah, nggak bakal selesai. Nggak usah dibawa ke polisi segala, nggak usah dipersulit, tinggalkan saja, maafkan udah. Itu lebih baik dibanding kita berurusan dengan polisi segala macam, lama urusannya. Tapi kalau dari awal dia mengatakan, ya Pak saya salah, nah ini enak nih. Jadi gimana Pak? Tapi saya nggak punya apa-apa Pak. Saya hanya orang susah. Kalau sudah begitu urusannya, ya sudah, saya maafkan lah, pergi aja udah. Jangan dipersulit. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Ya, itu namanya mempermudah. Ya, itu mempermudah. Permudah urusannya. Apapun berurusan dengan kita, jangan dipersulit. Kenapa? Urusan kita di akhirat itu lebih dahsyat. Supaya Allah memudahkan urusan kita. Itu yang kedua. Dan ini siapa aja, mau orang kafir, mau orang muslim, kalau ada berurusan dengan kita, jangan dipersulit. Kita bertetangga dengan orang Nasara, ya, bertetangga dengan orang Nasara, jangan dipersulit. Tetangga mah biasa. Saya di perumahan Regensi itu Bapak Ibu, di gang saya Nusa Indah 3 itu 50-50 Nasara muslimnya. Sebelah rumah saya ini persis, dan peta rumah saya Nasara lagi sininya. Sini muslim, soal Nasara, depan saya Nasara muslim. Begitu. Tapi pernahkah kita? Enggak pernah. Kalau ada berurusan, bahkan rumah saya diminta izin sama saya. Mereka juga Chinese, rata-rata mereka Cina. Dia minta izin sama saya. Mereka juga manggil Ustaz, karena orang-orang manggil
boleh nggak temboknya saya tempelin parabola saya? Gitu kan dia. Jadi dia numpang di tembok saya, yang itu parabola yang kecil itu apa namanya? Ya antena parabola itu. Nah saya bilang, oh ya silakan cek, saya bilang. Yang penting tembok saya jangan ambruk ya, gitu doang. Iya malah kata dia, ya silakan. Sampai sekarang masih tempel tembok saya. Dan dia bilang, ada urusan nggak apa-apa, silakan aja. Kalau tidak ada membahayakan buat kita, ya. Walaupun dia orang masalah orang kafir nggak apa-apa, selama bukan dalam urusan agama kita. Tapi kalau sudah berurusan dengan agama kita, dengan Allah, dengan Rasul, dengan Al-Quran, boleh kita diam. Ya, kita harus melawan, itu maksudnya. Dan kalau berhubungan dengan pribadi kita, ada urusan, jangan dipersulit, permudah aja. Itu, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah dalam hadis ini, man satara musliman. Nah, disebutkan lagi muslim. Pertama mukmin, kedua lagi tidak disebutkan muslim atau mukmin. Yang ketiga ini disebutkan man satara musliman. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya dunia akhirat. Jadi menutupi aib seorang muslim. Pertanyaan saya, kalau dia kafir, boleh buka tidak aibnya? Nabi kan sebutnya muslim nih. Nah kalau orang kafir gimana? Boleh nggak disebutin aibnya? Contohnya Ferdi Sambo. Ferdi Sambo kan kemana-mana nih ngomongnya nih. Boleh nggak kita ikut-ikutan ngomong tentang Ferdi Sambo? Bapak Ibu, kalau bolehnya memang boleh. Apalagi Ferdi Sambo udah ketahuan semua orang. Dan saking bolehnya ini kita nih, kadang-kadang kalau nggak dengerin sehari tentang Ferdi Sambo, kayaknya ketinggalan banget beritanya begitu. Padahal mau tahu nggak kita sih? Tahu nggak kita? Itu kasusnya cuman muter-muter begitu doang. Ya, muter-muter begitu doang, nggak ada penyelesaiannya. Coba aja dia, kita digiring terus ke sana. Mereka terus ikut-ikutan, udah biarin aja mereka menyelesaikan sendiri. Dan kadang-kadang kita mendingan dengerin itu daripada dengerin taklim. Ya, bersama. Kadang nggak ada urusan sama kita. Ini orang kafir. Bolehkah kita buka aib? Silakan aja. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia orang kafir yang tidak ada macam-macam dengan kita, nggak boleh. Ya, ulama mengatakan begitu. Tapi dengan syarat apa? Kalau pemerintahannya adalah pemerintahan Islami. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab-kitabnya mereka. Kalau pemerintahannya Islami dan orang-orang kafir zimmiyah itu bayar pajak kepada negara Islamnya, maka orang-orang yang kayak begini dilindungi, termasuk aibnya juga dilindungi. Tapi kalau negaranya bukan negara Muslim, hukumnya juga bukan hukum Islam, tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Ya, kalau itu ada kepentingannya. Tapi kalau nggak ada kepentingannya, buat apa juga kita bukain? Gitu maksudnya. Ya kan? Kalau nggak ada kepentingan, buat apa juga? Tapi kalau untuk ada kepentingan umat, dia akan mencalonkan seorang pemimpin, seorang kafir, ini perlu. Kenapa? Jangan sampai kita dipimpin oleh orang kafir. Gitu maksudnya. Ya, gitu maksudnya. Tapi kalau nggak ada kepentingannya, buat apa kita buka? Nah, bagaimana dengan seorang muslim? Aib seorang muslim bolehkah dibukakan? Ada yang membolehkan. Tapi bagaimana syaratnya? Kalau dia sudah dikenal oleh orang banyak yang suka berbuat onar, suka berbuat maksiat, berbuat dosa, dan sudah banyak korbannya, dan orang sudah banyak yang tahu. Tapi ada orang yang belum tahu nih orang ini nih, belum tahu nih. Tapi orang udah banyak yang tahu. Boleh nggak kita sampaikan kepada orang yang belum tahu? Hah? Untuk menghindari korban berikutnya, boleh kita sampaikan kepadanya. Kenapa? Karena sudah banyak yang tahu. Tapi kalau ada seorang muslim yang semua orang tahu bahwa dia orang baik, orang tahunya dia orang baik, tapi kita pernah melihat dia dengan mata kepala kita, dia berbuat maksiat. Kita lihat sendiri dengan mata kepala kita lihat sendiri, dia berbuat maksiat. Tapi orang lain tuh semuanya mereka tahu bahwa dia orang baik gitu. Nah yang kayak begini lah yang harus ditutupi aibnya. Ya.
menasihati dia, langsung kita datangi dia, nasihati. Kalau kita nggak sanggup, datangi seorang tokoh supaya dia datang kepada orang tersebut. Bukan off the record. Dia kadang-kadang kita ngomong ke tetangga, dia off the record, ngomongnya minggu doang nih. Ntar dia ngomong lagi ke tetangganya, dia off the record, minggu doang. Lama-lama satu RW tahu semua. Itu sama juga, nggak begitu. Tidak boleh dibukakan aib orang. Kalau orang tahu dia orang baik, tapi kita melihat dia berbuat maksiat, tidak boleh kita bukakan, tutupkan aibnya. Itu yang dimaksud Nabi dalam hadis ini, menutupi aib seorang muslim. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita suka membukakan aib orang, aib kita ini, nauzubillah. Kalau Allah membukakan aib kita, tidak ada seorang pun yang akan bisa percaya lagi dengan kita. Betul tidak? Ini hari ini Bapak Ibu, kenapa orang masih percaya kepada kita? Termasuk saya. Kenapa? Karena Allah masih menutupi aib kita. Itulah bedanya kita dengan Nabi SAW. Bedanya kita dengan Rasulullah apa coba? Rasulullah bedanya dengan manusia biasa. Kalau dengan Rasulullah SAW, semakin orang dekat dengan Nabi, makanya sahabat itu kalau begitu kenal masuk Islam dia di hadapan Nabi, walaupun dari luar Madinah dia, habis dia kenalan dengan Nabi, dia nggak mau lagi jauh dari Nabi, ingin selalu bersama dengan Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena orang kalau semakin dekat dengan Nabi, semakin kenal dengan Rasulullah, maka akan terbongkar kebaikan-kebaikan Rasulullah, kebaikan-kebaikan yang terbongkar. Tapi kalau manusia seperti kita, semakin dekat kita dengan seseorang yang tadinya kita lihat sempurna orangnya, coba dekatin kehidupannya, teruslah bersama dengan dia, maka akan terbongkarlah keburukan-keburukannya. Coba aja kalau kita percaya. Dulu istri kita itu kan baru nikah ketemu kita sempurna, luar biasa istri saya mau sempurna, baru nikah. Setelah 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun baru ketahuan, oh ternyata begini sifatnya. Kenapa? Karena kita sudah semakin dekat, keburukannya semakin terbongkar. Tapi dengan Nabi semakin dekat, kebaikannya semakin terbongkar. Itulah bedanya kita dengan Nabi. Coba sekarang Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu jangan terlalu dekat-dekat dengan saya, nanti terbongkar keburukan saya semuanya. Emang begitu. Itulah manusia biasa. Semua orang punya masa lalu dan punya dosa. Semakin dia kenal, semakin terbongkar keburukannya. Ya. Dan Nabi semakin dekat orang, semakin kenal dengan Nabi, kebaikannya terbuka semuanya. Itulah sebabnya sahabat tidak mau pisah dengan Nabi SAW. Bapak Ibu berkata Allah. Oleh karena itu, jaga aib saudara kita, maka aib kita akan dijaga oleh Allah. Ini kadang-kadang kita sebagai orang tua yang membukakan sendiri aib kita kepada anak-anak kita. Asik cerita dengan anak, cerita masa lalu. Dulu kamu tahu nggak, bapak sama ibu kamu itu suka mojok dulu. Dulu tuh sampai ansip kita kejar dengan dulu sebelum nikah. Apa gunanya? Gak ada manfaatnya kita cerita begitu kepada anak kita. Betul tidak Bapak Ibu? Nggak ada. Itu membukakan aib kita sendiri. Gak usah dibukakan tentang kebodohan kita masa lalu kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita kasih cerita dengan anak, begitu cerita kita. Gak usah diceritain. Biar kalau masa lalu kita saja yang lihat itu. Ya, Allah sudah tutupi aib kita, maka kita pun harus menutupi. Ya, Allah bersama. Oleh karena itu, di akhir hadis ini dari 3 masalah ini dengan saudara kita, dari akhir hadis ini mengatakan, selama engkau melindungi saudaramu, membantu saudaramu, menyelesaikan urusan saudaramu, memudahkan urusan saudaramu, menutupi aib saudaramu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, maka selama itu Allah akan lakukan kepadamu. Allah juga akan bantu kamu. Allah akan selesaikan urusanmu. Allah akan mudahkan urusanmu. Allah akan tutupi aibmu selama engkau masih mampu melakukannya untuk saudara. Karena itu Bapak Ibu, kuncinya itu. Bagaimana kita bisa menjaga saudara kita, maka Allah akan jaga kita. Allah SWT. Baik, cukup. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi untuk kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang peduli dengan saudara kita hari ini, sesama muslim, sesama mukmin, sehingga Allah pun peduli dengan kita.
apalagi tetangga dekat kita, saudara kita, sahabat kita, peduli dengan mereka. Maka Allah peduli dengan kita. Allah SWT. Baik, ini saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya. Baik, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekalian masih ada waktu 10 menit. Tapi Bapak Ibu yang menanyakan, saya silakan. Silakan Pak. Ustaz, itu berkaitan dengan tadi. Kalau terus orang itu menjadi ketergantungan terhadap kita bagaimana? Kenapa? Misalnya saudara tetangga kita niatnya nolong, nolong itu kan sesaat. Tiba-tiba itu jadi ketergantungan selalu kita tolong terus gimana? Baik. Jazakallah khair. Emang ini apa namanya? Ini problem kita mau begitu. Ketika kita saat membantu seseorang, akhirnya dia ketagihan. Jatuhnya apa? Jatuhnya intifak namanya. Dia memanfaatkan kita. Tapi sesungguhnya begini. Bagi kita yang membantu, mau dimanfaatkan atau tidak, kalau kita bisa bantu dia, bantu aja. Ya. Nah bagi kita yang dibantu, jangan suka intifak. Jangan suka memanfaatkan orang. Bukankah Nabi sudah mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki kesulitan, kesusahan, dia sembunyikan kesusahannya, itu orang lebih mulia di sisi Allah. Jadi kadang-kadang enggak, dia memperlihatkan kesusahannya kepada orang lain supaya dia dibantu terus sama orang. Ini juga nggak boleh. Ya, itu namanya memanfaatkan orang namanya. Ya. Tapi kalau ada orang seperti itu, kita bantu dia, tapi ternyata dia memanfaatkan kebaikan kita, nggak apa-apa. Alhamdulillah ada orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Selama kita mampu, lakukan. Tapi kalau kita sudah tidak mampu, jangan lakukan. Walaupun dia manfaatkan kita. Karena kita bukan karena dia, tapi kita karena Allah. Gitu. Ya. Tapi bagi kita yang dibantu, jangan suka intifak, jangan suka memanfaatkan orang yang membantu kita. Cuma kadang-kadang ketagihan. Ya, diselesaikan cicilan motornya, besok ambil kulkas lagi cicilannya. Gampang, tak ada yang menyelesaikan. Begitu. Ini yang tidak boleh. Ya. Ini yang tidak boleh. Nah kalau kita tahu seperti itu, kalau kita mau bantu, kalau enggak usah, enggak apa-apa. Kenapa? Kita sudah tahu karakternya dia. Kalau perlu suruh jual aja lagi, nggak ada yang nyelesain. Begitu aja. Ya, Allah SWT. Masih ada lagi. Ibu ada nanya Bu? Terlepas. Saya mau nanya sama Ibu. Kembali dengan masalah kalau kita mempunyai pandangan dari yang orang yang memanfaatkan kita ini bukan biasanya kebiasaan kita punya pandangan begitu kan? Kalau memang itu sudah menjadi karakternya dia dan kita mengatakan itu, berarti kita tidak bersuuzon dan emang orangnya begitu. Tapi kalau kita hanya tahu sekali, 2 kali, tapi kita selalu menyangka seperti itu tidak boleh. Itu namanya kita selalu bersuuzon sama dia. Ya. Tapi kalau sudah sering dan juga ada orang yang tahu seperti itu, dalam kehati-hatian bolehkah? Boleh, dalam kehati-hatian. Bahkan ketika Nabi SAW, tapi ini dalam sebuah hadis, ketika saat Nabi bersama dengan para sahabat, lalu dari jauh Nabi melihat seseorang. Nabi memang hanya mengatakan kepada sahabat ini, kata Nabi SAW, hati-hatilah dengan dia. Walaupun Nabi tidak menyebutkan dia itu kenapa, tapi Nabi hanya mengatakan hati-hati dengan dia. Itu artinya bahwa Nabi juga terhadap keburukan seseorang, Nabi juga ingin menginginkan kepada para sahabat agar selalu hati-hati, waspada. Apakah termasuk suuzon? Tidak. Nabi tahu tentang dia. Makanya Nabi mengatakan hati-hati aja dengan dia. Ya. Tapi belum ada apa-apa, kita udah bersuuzon duluan. Orang datang ke rumah kita, tetangga kita datang, assalamualaikum. Wah, udah kelihatan wajahnya meminjam kayak ini. Udah begitu suuzon namanya. Iya. Dari wajahnya udah tidak kelihatan wajahnya. Jangan, udah terima aja dulu. Ya, Allah SWT.
Udah putus belum habisnya nih? Hasisnya udah habis belum nih? Kalau saya lakukan, oh ya putus ya. Terus selesai. Berarti kalau organ yang akan datang lain lagi maksud. Marilah hari ini kita akhiri dengan doa bersama-sama doa mustaqimis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta